Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat sama-sama kembali berhimpun memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan kembali menerima berkat firman Tuhan. Biarlah kita akan terus tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Backing vokal pujikan lagu ini, dan setiap kita merenungkan biarlah lagu ini menjadi komitmen setiap kita. Biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan kita dan tidak akan melepaskannya sampai kita menutup mata kita. Amin Tuhan. Bersama-sama seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik baik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu.
Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kuasa tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan melekat erat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin meneguhkan iman kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita ini didesain, disetting oleh Tuhan untuk memberitakan peristiwa-peristiwa agung Tuhan. Nah, apa peristiwa agung Tuhan yang ajaib, yang besar itu? Bagaimana Allah datang di tengah manusia. Nah, ini di dalam kekristenan yang pasti saya tahu gitu loh ya. Kalau untuk kepercayaan lain ya saya tidak tahu dan salah kalau nanti saya mencampuri. Tetapi yang saya tahu, Allah datang di tengah umatnya. Itu ada di dalam kekristenan. Dan itu adalah keagungan rahasia ibadah kita. Maka bukan kita itu melakukan ibadah, memenuhi petunjuk atau syarat, kita berusaha untuk mencari dan menemukan Allah. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan justru Allah lah yang mengusahakan untuk menemui manusia. Dan kita yang ditemui merespon berarti kita menerima anugerah. Dan itu berkat besar yang setahu saya ya tentu tidak terdapat ya barangkali ya di tempat lain begitu. Karena umumnya adalah, tapi kalau umpamanya sama ya silakan, monggo. Tetapi itulah yang saya ketahui. Jadi kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeskiel umpamanya di sana loh Allah. Kalau kamu mau ketemu Allah di sanalah gitu. Ya petunjuknya bagus, yang jadi alat juga bagus. Monggo, itu para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi masalahnya, sampaikah kita, menemukankah kita pada Allah junjungan Sang Pencipta yang mampu memberikan sorga? Nah itu masalahnya. Siapa saja boleh bicara memberi petunjuk. Bagaimana Pak kedudukan Yesus? Lain, dia bukan petunjuk jalan tapi dia adalah, jalan itu sendiri. Jalan, kebenaran dan hidup. Lah ini yang memungkinkan setiap anak Tuhan itu ya diberikan kesempatan dalam pemahamannya. Aku mesti mewartakan keagungan itu. Nah makanya kalau tanggal 25 malam sempat ada pertimbangan kami ya, tim pelayan, tim pastori, apakah hendak nanti ini ada kegiatan keluarga dan sebagainya, dan itu pandangan-pandangan baik. Karena memang sistem kami itu ya dalam banyak hal diskusi, kita doa dengan berbagai pertimbangan dan akhirnya Tuhan mencerucutkan pandangan ini kepada tim untuk saya tetap melayani saudara. Ya, memberikan pendampingan dan kesempatan itu mungkin saudara sulit untuk berkata-kata, ya saya akan mewakili untuk menyampaikan itu. Jadi sama sekali tidak ada maksud kepentingan keterkenalan, tolong jangan sampai disalahpahami. Itu sebabnya sekalipun khotbah saya yang ditampilkan di YouTube sudah begitu banyak, tapi sama sekali saya tidak berpikir bahwa dengan YouTube itu saya dapat uang. Ya, maka tidak mau kemudian terkendala dengan iklan dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, karena ini murni tujuannya adalah sebagai anak Tuhan kita bertugas untuk memberitakan ya keajaiban, keagungan, perkara-perkara besar. Nah, bagaimana kita dapat memberitakan kalau kita tidak mengalami dan mengalami peristiwa besar itu yang bagaimana? Nah, itu yang akan kita bedah pada pagi ini. Kita buka Alkitab dulu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 dulu memberikan pengantar kepada kita siapa kita sebenarnya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan bersama, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Ya jelas ini ya.
Kira kita sederhana aja dalam berpikir, kita dapat mengerti ini. Yang dahulu tidak dikasihani, ya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, mungkin untuk membedakan definisi ini, kenapa kok dulu tidak? Dulu utama Allah memberikan perhatian kepada gereja perjanjian lama, yaitu bangsa apa? Israel secara jasmani. Itu sebabnya peristiwa Natal tidak terjadi di negara lain. Ada orang tanya, kenapa kok terjadinya di Israel? Halo, terjadinya di Israel. Karena berkait dengan janji Allah kepada keturunan Abraham. Sehingga yang utama didatangi, dilawat adalah Israel. Ya, saudaraku. Apakah di dalam benak Allah tidak ada sebelumnya untuk menjangkau bangsa-bangsa? Tentu itu sudah ada di dalam benak Allah. Tetapi Allah tidak mau ingkar janji, Allah tidak mau kemudian ingkar dari skala prioritas yang Dia telah tetapkan. Ya, maka didatangi bangsa Israel keturunan Ibrahim secara jasmani. Dan Alkitab memberitahu justru waktu Allah datang, ya, sebagai Mesias yang disebut anak Allah. Siapa dia? Tidak lain dan bukan adalah Sang Firman. Maka justru orang Israel sendiri menolak. Saya kira boleh dibaca Pak, itu Yohanes pasal 1. Kita semua buka ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya, ya kan? Lanjut ayat 11, Yohanes 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya, baca bareng tolong. Tidak menerimanya. Nah ini kanengoyo gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa ya, kanengoyo. Pak Supriyanto paham ya Pak, kanengoyo gitu Pak ya. Coba di dalam cerita legenda saja, ada seorang anak yang dulu biasa satu saat merantau jadi berhasil. Ketika berhasil, mamanya, ibunya datang tidak diakui. Akhirnya disumpahi jadi batu. Ingat cerita siapa itu? Iya, kita sudah tahu. Tidak mau mengakui, ibunya saja dikutuk jadi batu. Kalau tidak mau menerima, tidak mau mengakui Allah yang datang, Sang Pencipta datang untuk menyelamatkan, kira-kira enaknya dikutuk jadi apa? Bakpok. Ya, kira-kira gitu, getuk lindri gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya saudaraku ini kasih itu jedah tadi dikatakan bahwa ya dulu tidak dikasih, sekarang kamu dikasih. Karena yang dikasih menolak dia. Ini saya anggap jeleknya saya itu gini, ketika saya sedang menjelaskan satu pokok tertentu, kemudian ada simpangannya, itu jadi ingat gitu ya, terjadi koneksitas. Cuma jelek lagi, lebih jelek lagi untuk balik kadang-kadang itu kalau sampai kelewatan, nah itu masalah. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 25, kaitannya dengan ini. Saya enggak mencatat itu saudara, tetapi ini karena doktrin, supaya kita tahu, dulu enggak dikasih kita karena dia mengasihi dulu ciptaan umat yang dijanjikan itu nanti akan diselamatkan keturunan Abraham. Menolak, yang terjadi akhirnya dialihkan kepada saya dan saudara, bangsa-bangsa lain selain ya bangsa pilihan dalam perjanjian lama. Silakan 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jelas ya, tolong sudah perhatikan ayat ini. Bangsa Israel dibuat tegar. Kenapa? Karena memang di dalam benaknya Allah, dia ingin menyelamatkan manusia. Yang di bawah standar semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Nah tentu Allah tidak mau digugat dong. Kita akan bisa berteriak loh. Yang mau dilahirkan jadi keturunan orang berdosa itu ya siapa? Nah gitu loh.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka Allah sudah merancang. Sesaat dibuat keras kepala, yaitu bangsa Israel, supaya bangsa-bangsa masuk di dalam kasih karunia, ya, sampai genap jumlahnya. Berapa? Enggak tahu. Berapa itu yang pernah hidup dan sudah mati, kemudian yang sedang hidup sekarang, dan yang masih nanti di waktu kemudian hari. Yang tahu Tuhan. Jumlahnya berapa? Enggak tahu. Sekarang kalau mungkin ditanya jumlah Kristen di dunia ini berapa, itu statistik bisa dia menyebutkan. Yang pasti jauh lebih besar dari agama-agama yang lain. Jadi saudara jangan merasa, wah kami itu minoritas, itu di Indonesia. Tapi kalau ngomong di jagat ini yang paling banyak, ya Kristen. Termasuk Katoliknya, Protestannya, Pantekostanya. Tapi dalam hal ini bukan urusan banyak-banyakan. Ya, yang banyak itu apakah pasti mereka itu ya menerima keselamatan? Ya rada lancang saya akan katakan begini. Mungkin juga enggak juga kalau dia bukan anak Allah. Kalau dia tetap ke gereja, dia aktif, mungkin nampak seperti saya bahkan khotbah. Tetapi ternyata di balik itu saya masih main jimat, main dukun. Ya tolong ingat. Apakah yang demikian selamat? Enggak. Maaf saya rada lancang. Tetapi tentu sebagai seorang hamba Tuhan saya mesti bicara ini. Tidak bisa terus dibiarkan. Makanya kadang saya heran, orang Kristen menceritakan ya keajaiban Tuhan minder, tapi orang yang percaya rumahnya ditunggui wewe gombel, genderuwo, hantu, bangga, lantang dia cerita. Nah lebih ya luar biasa lagi yang cerita itu orang Kristen. Jadi bingung saya. Di mana salahnya gitu loh. Oke jadi jelas ya. Nanti begitu jumlah bangsa-bangsa yang masuk itu selesai, perhatian Allah akan kembali kepada bangsa Israel itu. Dan itu berarti sudah siap dengan pamungkas. Ya, the end. Saudara-saudara, penghakiman terakhir akan terjadi. Dan itu baru neraka muncul. Ya, Yerusalem baru turun. Neraka muncul. Pak, yang sekarang ini ya Alkitab katakan Firdaus. Pak, yang sekarang ini bukan neraka, tetapi alam maut. Nah, alam maut itu iblis tidak masalah. Tetapi nanti kalau dikatakan neraka, lah itu baru. Karena neraka itu memang disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah pengikut-pengikut iblis apa? Setan-setan, roh-roh itu. Ada lagi Pak, ada turunan Adam yang cenderung memperhatikan ya sarannya iblis. Mau tidak mau masuk ke sana. Jadi Allah tidak pernah dalam pikirannya itu menyiapkan neraka untuk manusia itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau Allah Tuhan itu menciptakan surga buat orang baik, neraka buat orang jahat. Saya mau tanya ini kalau secara alamiah dasar, di dunia ini banyak orang baik apa banyak orang jahat? Tolong sudah jawab. Halo? Kalau nggak ada pertolongan Roh Kudus, saya pun pribadi akan gagal untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Yang memungkinkan hanya Roh Kudus. Kalau enggak itu kecenderungan kita itu melakukan perkara-perkara yang najis. Perkara-perkara yang enggak benar, enggak beres. Begitu Tuhan menebus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Diberikan petunjuk, pikirkanlah perkara-perkara yang apa di mana? Di atas. Nah itu karena bantuan Roh Kudus. Kalau enggak sulit. Kenapa? Karena sudah cacat. Apalagi kalau secara mendalam, secara spiritualitas kita pahami. Orang berdosa itu roh Allah sudah loncat. Diganti dengan roh-roh lain. Makanya kecenderungannya kalau mempercayai istilahnya barang goib yang bukan Tuhan, kegoiban, kegaiban, ya keajaiban, hal-hal yang kaitannya setan, manusia ada kecenderungan untuk gampang mempercayai. Ada kucing gede, wah itu daten-daten, itu apa bahasa Indonesia apa daten-daten itu? Ya babi ngepet lah, apalah, udah percaya. Tapi ketika diberitakan,
Sang pencipta Allah yang maha kudus, maha agung, maha ajaib itu datang dalam wujud seperti manusia. Kecenderungan menolak itu begitu besar. Bisa nangkep? Tolong kita merenung bersama-sama. Ini mau Natal kan? Ini yang terjadi. Kenapa Pak? Nah itu fakta. Untuk diajak mempercayai Allah yang roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, dituntun firman, dituntun Roh Kudus. Kita bertemu dengan Allah yang roh, roh ketemu dengan roh. Itu butuh terus didikan, bimbingan sedemikian rupa. Tapi kalau mempercayai ngedek kuda-kuda, diwai bungkusan apa ndek nduri ya Pak Noto ya, kira-kira gitu ya. Dikasih bendera gini, dikasih ini, dikasih tolak bala apa. Nah itu hampir di semua ya sebagian lah masyarakat kita masih begitu. Ya lain kalau kontraktornya, pemborongnya udah beriman anak Tuhan gitu. Kalau yang dibangunkan rumahnya ini anak Tuhan yang benar-benar ya sudahlah. Gak perlu Pak gitu-gitu. Tapi selamatan jalan terus. Loh gak apa-apa. Loh itu kan maksudnya menyenangkan tukang. Itu kan ya kan pekerja-pekerja proyek itu supaya dikasih support makan enak. Jadi jangan Kristen ndak oleh selamatan. Terus apa? Wis pokoke ngono iku tempe ngono wae. Medit. Loh iya toh. Jadi, Pak mau pakai ayam panggang, ayam ya ora apa-apa. Loh iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nggak apa-apa, ya tempe, ya banteng, ya apa. Lah itu apa sih artinya? Menyenangkan. Ini pekerja-pekerja proyek itu selama beberapa bulan bekerja, lah ini menikmati syukur. Mau bagi makanan, ya ora apa-apa diingi aku dikirimi makanan. Cuman aku ini di rumah sakit. Iya kan? Harus makan makanan rumah sakit. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi buahnya sampai di rumah sakit. Ya tak pangan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hari apa itu saya nyicipi ICU. Saudara-saudara, kurang enak 2 hari ya. Terus saya pikir udah lama nggak check up, mau check up sekali sambil nganter ya Bu Endang Retno. Ya tugas, tolong didaftarkan saya check up. Begitu check up nggak oleh. Saya bawa mobil kan. Nah, terus apa? Ke IGD Pak, gitu ya. Ya sudah saya tak jalan, gak boleh Pak. Terus apa? Dorong-dorongan yuk, dorong gitu. Ya, pakai wheelchair ya sudah. Namanya orang kan mesti tertib, orang tertib aja gitu ya. Sampai di situ beberapa saat mesti pindah ICU. Ya, saudara-saudara yang kasih, lelah apa? Ya ini indikasinya Pak harus ditangani di ICU. Ya sudah, manut aja. Orang jangan banyak inilah pola ya. Lebih baik sambil nyanyi, aku berserah. Ayo nyanyi bareng yuk. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, juru selamat. Juru selamat, aku berserah. Sekali lagi ya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus juru selamat. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin, mau belajar berserah ya. Dalam hidup tuh jangan banyak membuat perlawanan. Tolong. Ya. Saudara-saudara punya Tuhan, nanti saya akan tunjukkan kebenaran firman ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan itu jelas. Nah cuma supaya jangan menimbulkan tanda tanya, loro apa Bapak kok sampai ke ICU, kan gitu kan. Nah jadi saya mesti cerita aja dikit ya. Saya ini ngalami alergi, sudah akut. Jadi alergi obat apa itu ora iso, ya kan.
terus alergi udara. Lah padahal di dunia ini butuh udara, saudaraku. Dari hawa dingin kalau sudah keluar gitu, mesti acing gitu ya, ya biasa acing. Pilek Pak enggak, ya. Dan dulu tuh parah. Bersin tuh gak leren-leren. Ada beberapa orang yang gitu, wasing gitu, sampai megah. Lah zaman dulu minum Neosep nggak apa-apa. Sekarang minum Neosep masuk IGD, bengkak kayak gitu. Ditanya sama dokter, ya yang nangani tentu diarahkan ke dokter jantung, ya kan? Apa ada asma? Setahu saya enggak. Ngik-ngik, nah itu kadang-kadang ada musik. Ya, kalau nggak tepak gitu, sajene nggak tepak yang ngik gitu ya. Tapi ya sekali dua kali gitu. Nah rupanya itu waktu ECG pemeriksaan ya fungsi kerjanya jantung itu antara ya paru, napas itu kan kerja barengnya sama jantung. Sehingga membuat ritmenya, iramanya itu tidak ya selaras. Mestinya gending ya apa namanya patet manyuro begitu. Lah ini jula-juli. Gak ngerti tau sampean. Salah ya gak teko ini Kaisang nikah. Iya kan? Ah, gitu. Jadi saya itu suka jazz juga, lah ini kena dangdut gitu loh. Nah seperti itu. Tapi lewat sore ya, ini besok sudah pindah ke ruang ini ya, ruang perawatan gitu. Ya saya dengar begitu, gak apa-apa ini gitu. Malah yang namanya orang yang nemani saya itu kan sayang, tanya sama dokter, dok gini ini boleh nyetir enggak gitu. Ya dalam hati saya kan dengar itu kan senang, wong dokternya di situ cuma ketutupan kelambu gitu. Boleh saja asal kuat ya boleh gitu, kapok mau kapan gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya saya bilang, dokter pindah ruangan sekarang aja ya gitu. Dikabulkan sama dokter. Dokter tuh nek baik ya gitu loh saudara. Nggak tahu baik dokternya apa pasiennya yang rewel gitu ya. Dipindah jadi, ya pindah sore itu. Saudara-saudara 2 malam ada di rumah sakit. Dan jujur saja saya memang talentanya bukan ya jadi tenaga medis. Di rumah sakit tuh gak pernah kerasan saya dari dulu. Saya heran. Ya, bilang aku orang entuk tangi. Ya, suruh tiduran tok jarem kabeh kekerku. Lah wong biasa pencolotan gitu, ya kan? Akhirnya dokter bilang lagi setelah besoknya, ini besok udah boleh pulang. Haleluya, gitu ya kan? Nah, tapi kalau saya mikir nunggu lagi dokternya visite nanti sore hari, jamur aku di sini. Kan gitu. Jadi saya bilang, tolong ditanyakan ke dokter kalau pulang pagi ini, ya bisa. Suster datang, perawatnya, boleh Pak, silakan. Ya, ketepaan punya teman kan baik sama rumah sakit. Urusan administrasi besok saja Senin gitu ya. Wes enak, langsung mulai saudaraku. Ya, mau diantar pakai kursi roda, alah nggak usah. Ya, saya turun langsung ke parkiran, langsung mulai nyetir dewe saudaraku. Ya, jadi hidup ini kita buat yang sesederhana mungkin. Jangan banyak hal di dalam hidup ini, semua dipikiri, semua jadi berat. Ya nggak usah, ya kan? Beberapa orang yang tahu telah berdoa buat saya. Ini termasuk keluargaku yang ada di online. Ya, beberapa ucapan Pak, kami berdoa, Pak Pendeta Ishak, terima kasih juga untuk doanya. Ya, ada kalimat yang memberikan support buat saya, anak-anak rohani di sini juga berikan support kami berdoa buat Pak Gembala dan sebagainya. Saya jawab terima kasih, anakku terkasih, berkat doa-doa kalian semua, saya mendapat kekuatan lagi dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya sampaikan juga ketika ada teman pendeta, Pak masih banyak orang yang diberkati dengan pelayanan Bapak, cepat sembuh. Terima kasih untuk doa dan supportnya. Ya, nah sehingga saya di rumah sakit, nafsu makan saya lumayan kenceng. Ya saudaraku, justru kemarin itu rotok nek-neken gitu ya. Nah puji Tuhan. Udah ini tadi juga udah makan lontong 2 potong gitu.
Dan Tuhan kasih kekuatan. Nanti selesai sesi kedua masih ada penyerahan anak ini, 6 anak. Itu berarti tabernakel itu usia subur semua. Saya minta yang belum nambah, nambahlah 5 lagi. Ya nanti gereja jadi, jemaatnya tambah banyak. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang tujuannya, saya dan saudara jadi Kristen itu apa? Apakah cuma ingin melihat hal-hal yang wah kami mengalami begini, mengalami begitu. Kita akan lihat ya maksud dasar di dalam kita beriman. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tadi kan 10 kan pengantarnya. Pengantarnya aja setengah jam ini. Ayat 9. Silakan Pak Indra. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tahu kedudukanmu di hadapan Allah, ya ini. Yang pertama dikatakan kamulah apa? Ayo ucapkan bareng apa? Bangsa yang terpilih. Walaupun disebut bangsa di sini, ya di dalam panggilan penyelamatan penebusan Tuhan itu tidak dalam arti secara itu nation, bangsa, seluruh. Tuhan ingin seluruh bangsa, seluruh umat manusia tidak terkecuali. Tetapi orang yang menghargai anugerah, dia yang akan dapat duluan. Pak yang belum gimana? Belum kan kita nggak tahu. Mungkin sok emben, lusa. Dia akan menghargai anugerah Tuhan. Makanya kita tidak boleh. Kemudian menghakimi, menjudge orang. Gak selamat panjangnya awakmu itu. Ada yang suka ngomong gitu. Ya dasar gak selamat kamu. Apa hak saya? Apa hak saudara? Mengatakan kamu tidak selamat. Tutuk selamat jenenge Haryono. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang kita lihat, dia masih belum menyambut anugerah Allah. Lu ya kan hari ini. Besok gimana? Untuk itulah tugas saya dan saudara nanti ini. Ujungnya akan kita tahu. Pertama, kamulah bangsa yang terpilih. Udah jelas lah. Saya dan saudara dari sini mungkin terlahir memang menjadi orang yang percaya. Atau lahir kayak saya sampai berapa tahun sebagai orang muda. Baru saya mendapatkan kasih karunia itu. Tunduk, takluk, sujud di bawah kaki Yesus. Macam-macam. Ada yang karena mungkin pasangan, karena mungkin kerja ketemu orang. Mungkin karena kesulitan di tengah badai hidup. Tahu-tahu Tuhan menyatakan pertolongan. Ada yang selagi di tengah badai tetap aja menyangkal kekuasaan Tuhan. Rasanya tidak butuh dengan beriman. Tapi waktu terangkat sadar ini Tuhan yang membuat dia datang pada Tuhan. Macam-macam. 1001 macam lebih. Bagaimana orang itu bisa menerima penyelamatan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pasti kalau saudara dari sini, ini saudara masuk klasifikasi bangsa apa? Yang terpilih. Yang selanjutnya apa? Imamat yang rajani. Imamat itu udah kata imam. Pelayan Tuhan. Makanya kalau saudara terpilih, buktinya apa? Sepanjang hidupmu, hidupku punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kalau Kristen acu tak acu, Kristen ya dingin, ya tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada antusias. Ini nggak jelas. Dia terpilih apa tidak? Jadi di sini saudaraku dikasih imamat yang rajani. Jadi bangsa yang terpilih itu masuk rajani itu kerajaan yang penduduknya itu imam-imam semua. Gitu loh. Siapa? Ya saudara-saudara semua. Terima kasih. Makanya sudah dengar apa, tahu apa, doakan. Saudara lihat berita, waduh ada bencana alam. Doakan. Itu tugas saudara. Tidak peduli. Itu di sana agamanya apa, bangsa apa. Itu ada manusia. Iya kan? Setuju gak? Doa. Ya katakan tolong Tuhan yang wafat. Keluarganya engkau hibur. Ya siapapun mereka.
Dan biarlah lewat itu pintu anugerah Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Itu kita doa. Ya saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Berapa hari lalu ya terjadi lagi kan ada bom bunuh diri ya. Nah, berita kan itu sekarang jeder itu berapa menit saat dunia tahu kan. Di pos polisi. Nah, ternyata diumumkan bahwa pelakunya adalah yang dulu terkenal dengan apa? Bom Panci. Saudaraku ini kasih Tuhan. Udah vonis masuk penjara 4 tahun kalau tidak salah. Ya keluar kumat. Ya memang itu panggilannya, tipenya begitu itu loh. Ya terus gimana Pak? Ya kita doa supaya ya ngapain lah begitu. Saya pikir ngapain bunuh diri, ya kan wong pecel itu ya seenak. Yang setuju angkat tangan, ayo haleluya. Yang setuju pecel enak, kecuali sampean enggak doyan pecel. Pak Franitar doyan pecel ora? Oh nyonya wong Manado enggak doyan pecel, wong Madiun kok enggak doyan pecel ya apa? Iya kan? Masa benari bakar batu terus? Kan ada budaya penghormatan itu. Pestanya dengan bakar batu. Ya saudara-saudara. Ya jadi batu itu dibakar. Begitu sudah menganga itu dimasukkanlah semua ya sayuran, daging-dagingan di situ. Betul ya Pak Fran ya? Seperti itu terus ditimbun lagi dengan batu itu. Baru nanti matangnya itu. Saya cuma bisa cerita karena sejauh ini belum pernah saya dioleh-olehi sama Pak Fran. Nah itu masalahnya. Ya. Tak tunggu-tunggu sampai sekarang, ayo Bapak kita pergi ke Irian yuk. Pokoknya all in itu. Berapa tahun jadi jemaat, bolak-balik. Hampir berapa minggu sekali. Papua, balik lagi. Papua. Ajaannya itu loh sampai sekarang. Belum. Kalau kata paman saya penyanyi dangdut itu, terlalu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oke lanjutlah firman. Ya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang apa? Kudus. Nah ini loh. Kudus tuh gak bisa. Dalam usaha kita sendiri mesti jebol, mesti gagal, mesti nungsep. Nggak bisa, nanti ujung-ujungnya munafik. Tetapi kekudusan itu atas inisiatif dan bantuan Roh Kudus. Itu yang memungkinkan. Berawal dari pikiran. Iya kan? Mulai ada kerinduan, Tuhan, Engkau tata pikiranku ini Tuhan. Engkau tata perasaanku supaya enggak baperan. Ya memang latar belakang kita enggak beres semua kok manusia turunan Adam itu. Tapi Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Dia yang memberikan kemampuan. Orang kalau dipenuhi roh najis, najis hidupnya. Kalau orang dipenuhi roh jahat, jahat hidupnya. Tapi kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Kudus orang itu. Tuh kalau saudara baca tambahan referensi itu nyentel aja ayat ya. Dalam Galatia 5 ayat 25 itu. Saudaraku boleh dibaca aja Pak, itu Pak. 5 ayat 25. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini roh siapa? Roh Kudus. Kalau orang dipimpin roh demit, ya dia akan mengikuti kemauannya demit. Kekudusan itu coba saudara, ya kita terus tempah. Aku mau Tuhan, tolong Tuhan. Tinggal kita yang kemudian ambil langkah. Kalau konsep dalam keluarga salah, ya kan? Tolong benahi Tuhan. Ini suami istri ini mumpung mau Natal. Yang komunikasi tidak bagus. Ada pasangan suami istri udah berlama-lama tidak bersentuhan. Ya saya mesti bicara ini apa adanya kepada saudara. Ya, minta Tuhan tolong kuduskan. Karena apa? Ketika tidak bersentuhan dengan pasangannya, ini akan ada kecenderungan, kepekaan untuk tersentuh dengan hal-hal yang akan membawa kepada penyimpangan. Manusia kok. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang tidak bisa lihat barang orang gitu ya. Dalam bahasa psikologi itu apa?
kleptomania. Wah, itu sulit. Karena apa? Ini menyangkut gangguan. Rasanya kalau enggak itu padahal di rumah banyak yang jauh lebih bagus. Gitu loh. Tapi kalau ini enggak dimasukkan, enggak diambil, itu rasanya ada sesuatu yang aneh. Gimana Pak? Apakah itu bisa berubah? Saya mau katakan bersama tuntunan Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus. Pasti, tolong jawab apa? Si bisa. Ya saudaraku, ini mau Natal. Kelola keuangan yang baik, yang benar. Ya, mengadakan sesuatu pembiayaan yang tambahan, ya mungkin saja, tetapi tetap diukur dengan kemampuan. Jangan paksakan. Saya pengen loh Pak Kristen tuh pengen masang pohon terang, tapi kapan hari saya tanya kok mahal? Ya mahal, wong itu pabrikan. Ya kalau mau lebih murah ya cari pohon. Ya tapi kalau pohon cemara kan nanti dimarahi satpam Pak, itu kebanyakan kan di komplek-komplek. Ya cari tanaman lain. Kangkung ya iso. Loh iya toh. Terus digandoli bolet. Iya toh, pohong. Loh ini saudara mikir omong guyon. Loh kenapa enggak? Ya. Ini penjornya lampu laplip itu mahal Pak. Ya kasih lilin. Lilin ya beli Pak. Embo. Sing ngongkon sopo. Iya kan? Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Gak usah loh mengada-ada yang gimana gitu. Iya. Ini mesti Pak, kue-kue gitu. Ono kalau ada, kalau enggak ya gak usah. Loh jangan nanti habis wah Natal. Bingung. Ya. Nah itu kita kadang-kadang melangkah dalam kebodohan, tidak mengindahkan tuntunan Roh Kudus. Mulai kita keluar, saya kalau ngomong kan yang remeh-remeh gitu, iya kan? Yang receh-receh gitu loh. Kok yang muluk-muluk? Sederhana saja. Mengenai baju umpamanya, ya boleh kalau ada. Ya mau belikan, ada orang tua lebih anak-anak Pak yang saya utamakan. Kalau saya itu ya iyalah. Tapi anak-anak juga diberi pengertian andai kata kok persis di tahun ini Natal ini ada banyak pengeluaran yang lain yang tak terduga jauh lebih besar. Sehingga barangkali apa yang kita agendakan, rencanakan untuk Natal itu meleset. Belajarlah. Aku berserah tadi nyanyi. Sehingga ada beban hidup itu ngapain. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu kan saya mengeterapkan itu cara hidup yang begitu. Ya kita usahakan sehat. Sakit ya berobat. Nah gitu saja. Tuhan kasih waras sembuh kuat lagi puji Tuhan. Ya, tapi kan satu hari nanti bagaimanapun ya saya akan pergi. Itu dialami oleh semua orang. Tapi ngapain dipikirin sekarang? Yang penting semua ditata, jalan hidup itu begitu. Apa yang bisa nanti tidak nambah beban, kesulitan pada generasi berikutnya itu toto, pikir dan coba kita kerjakan gitu loh. Satu contoh aja sederhana. Ya. Itu sudah puluhan tahun lalu, jadi bukan sekarang. Ya sudah, ini kan anak 2. Tuhan kasih rezeki, saya sepanjang kerja hampir 40 tahun bisa nyicil rumah 1 itu. Ya saudaraku ini kasih Tuhan dan yang lain itu pemberian. Ya sudah saya katakan nih, ya langsung notarial saja. Nah saya berpikir jauh ke depan, ngapain mesti sulit. Perkara saya nanti masuk surganya masih 30 tahun, 50 tahun ke depan ya puji Tuhan. Cuma nek sampean delok aku 50 tahun yang akan datang mungkin ya rodok blenek. Iya toh. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, hanya orang tertentu sajalah. Orang beriman sajalah. Yang melihat tetap baik-baik saja gitu. Tapi kalau saiki tambah 50 itu berarti 100 lebih kan. Opo sih iso cenger gini nih, doaku begitu. Ya, ini kemarin dulu di ICU sekarang cenger. Ya, tapi 50 tahun lagi mungkinkah? Rasanya gak mungkin, itu kan gitu. Ya cuma sisa-sisa masih ada lah. Ya, saudara. Gitu Pak Didi. Iya kan? Lanjut ya. Imamat yang raja nih bangsa yang kudus ya, yang kudus sajalah.
Pikirkan, Tuhan Natal ini aku mau yang benar, lebih berkenan Tuhan. Ayo, itu jadi doa kita semua. Ngomong bareng dengan saya, aku mau lebih berkenan Tuhan. 1, 2, 3, aku mau lebih berkenan Tuhan. Itu. Ya, amin ya. Nah, ini jadi komitmen kita. Ojo sing neko-neko. Ya. Kalau iya Pak, saya itu di bulan Oktober, November masih udah gak usah dipikir. Berhenti, keluar dari sana, dari cara hidup yang gak benar gitu. Apa? Bangsa yang kudus, umat apa? Kepunyaan Allah sendiri. Panjenengan semua itu kepunyaannya Allah. Loh kalau saya dan saudara kepunyaan Allah, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Yang setuju katakan amin. Katakan saya tidak khawatir Pak. Ayo 1, 2, 3. Iya gitu. Kepunyaan Allah kok. Ya, di rumah itu ada kere 1 aja. Tahu kere? B2. Oh B2 lain lagi, B1. Beang, iya kan? Kere itu beang, mun candreng medure patek. Ngerti sampean? Iya kan, wis iki campur bawur saya itu. Memang jadi ketemu orang Yunani jadi Yunani, orang Yahudi, ketemu orang aboge jadi aboge gitu ya. Ya itu penting saudaraku ya, ngomong ngono mantep, patek. Ojo ngomong ngono lho ya nek ngarepe patek ngamuk sampean. Todi tom. Ya itu bahasa Madura itu kasar ya, keras. Gitu loh. Ya, jadi patek itu anjing gitu. Rasa tanggung jawab itu loh. Kasih makan dulu padahal sayanya belum makan. Coba. Ya, ikan itu. Ya lele, yang di depan tuh kan lele semua itu. Tadi sebelum berangkat, Mas Rizky udah di mobil, ya Pak, bentar, makani lele. Sing jero iku nduk-nduk, ya saya kasih juga. Kan depan lele lagi kan. Ya yang di dalam rumah kan ada itu kolam lagi itu. Ada koi berapa ekor di saya itu kan, saya bilang nduk-nduk itu. Masih makan. Ya, kenapa? Itu kepunyaan saya. Lah kalau saya dan saudara kepunyaannya Tuhan, masa hari esok kita tidak dipikir Tuhan? Ayo di sini anak-anakku semua, ya, cucu-cucuku ini orang-orang muda semua ini, ya, xiaoce, ya anak-anak gadis, anak-anak cowok semua. Pertaruhkan seluruh hidupmu itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan atas hidupmu semua. Gitu loh. Kristen itu jangan berehek. Ngopo berehek itu? Ya telo gak jelas, minder, gak ada harapan. Itu ajaran ini sopo ngono iku. Iya kan? Lah saudara anak Tuhan kok ibu-ibu, bapak-bapak sama. Tatap hari tuamu itu dengan penuh syukur dan bangga. Karena engkau itu kepunyaan Allah. So, ngono nek ngono iku nanti wewe gombel gendruwo jelangkung takut sama sampean. Iya kan? Main-main di rumah, minggir minggat, aku ndak ngundang wewe gombel genderuwo di sini. Loh gitu, jangan cerita omaku kok masih nunggu apa genderuwo. Entah ampun aku, astaga naga betul. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, sekarang tujuannya umat kepunyaan Allah sendiri. Ayo kalimat ini penting, baca berikutnya. Supaya apa? Ayo supaya kamu Pasal 2 ayat 9 bagian tengah-tengah, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini, kalau sudah tanya Pak, sudah jadi Kristen itu apa sih Pak? Sasarannya, tujuannya? Ya ini, supaya kamu ya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kenapa? Karena Dia itu maha besar. Amin. Makanya kemahabesarannya dinyatakan melalui peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Gitu. Dan ini hal yang agung, ini peristiwa yang luar biasa saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ini baru ayat-ayat ya yang perlu saya ajak saudara ya memperhatikan. Matius 1 ayat 26. Ya, memberitakan perkara-perkara besar. Wong ini kekristenan itu luar biasa. Kalau enggak betah saya. Iya kan? Saudaraku 1979 saya terima panggilan Tuhan tuh sampai hari ini. Silakan Pak Indra baca Pak. Matius 1 ayat 23.
Salah kah saya ngomong? Tadi 26, Pak. Hah? Tadi 26. 26? Tadi 26. 26 tadi, sekarang kok saya bilang. Siap. Kapok kamu kapan? 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Aha. yang berarti Allah menyertai kita. Nah, coba. Luar biasa kan? Saya jadi sadar, tadi 26 Pak, baru kau 26, terakhir 25 kan? Karena saya ingat sekali bahwa Yusuf menikahi Maria tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Ingat pendeta itu ayat, cuma kadang nyeprotnya salah. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini loh peristiwa agung itu, keajaiban yang luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita merayakan Natal, ada Kristen yang gak setuju Natalan itu duniawi, terus dikaitkan itu Natalan memperingati ulang tahunnya dewa A, dewa B. Yang memperingati dewa itu ya sopo. Loh iya kan? Oh ini gaya mewah, mewah opo, wong pohon terang itu loh sudah belasan tahun gak tuku. Cuma pasang lagi gitu aja. Di mananya? Kita ini kalau Natalan gak ada pakai kue-kue gitu, iya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita pesta rohani. Justru ini kita mengkumandangkan, memberitakan hal-hal besar dari Tuhan. Apa hal besar itu? Baru tumon kali ini, Allah datang di tengah manusia. Amin. Nah itu yang enggak pernah kita dengar gitu. Coba kita lompat di 1 Timotius 3 ayat 16. Itu Paulus mengatakan, waduh rahasia agungnya ibadah kita itu ya, 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang Ya. telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, Ya. diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, Aha. diangkat dalam kemuliaan. Luar biasa. Amin saudaraku. Ini yang patut saudara dan saya banggakan. Kok cerita tentang Yesus minder, Kristen cerita tentang rumah di Tugu Gondoruo, bangga. Aduh, ini yang jadi beban kadang rasanya. Ini keagungan. Dan kalau saya dan saudara menjadi pemberita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu saudara dan saya akan dapat reward dari Tuhan. Ya, kalau saudara bisa memberitakan keajaiban, keagungan, ya hal-hal perkara besar, sepanjang hidup saya dan saudara akan mengalami perkara-perkara besar atas pertolongan Tuhan. Amin. Saudara bisa mengalami yang tidak mungkin akhirnya, selalu ada kemungkinan. Makanya saya bilang tadi, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kamu, aku ini kepunyaan Tuhan. Umat penggembalaannya Tuhan. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Selagi hidup dia tidak akan biarkan kita. Yang percaya katakan amin. Mati pun jaminannya jelas kok. Tapi kita tidak dalam pikiran yang konyol, mau cepat mati demi agama umpamanya. Tidak ada ajaran gitu dari Tuhan kita Yesus. Justru kita kasihan kepada orang kok mau-maunya bunuh diri, dibujuk iya. Loh ya saya ngomong itu. Saya bicara sama tokoh-tokoh agama. Ya lintas agama, ya saya mendengar dari beliau-beliau itu yang cara berpikirnya sehat, berkata ya nggak perlu ada begitu Pak. Saya bilang setuju. Gimana kalau Pak Pendeta? Saya sangat setuju. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup nggak selalu mudah, itu memang fakta. Tetapi kalau kita jalan bersama Tuhan, perkara-perkara besar selalu bisa terjadi. Amin. Perkara besar tuh jangan saudara lihat sesuatu yang sifatnya itu yang di luar ya. Jadi contoh itu gini loh, ketika saudara sangat kesulitan keuangan, tahu-tahu buka Alkitab saudara sendiri, Alkitab PDW loh ya, tahu-tahu kecepit duit di kono 10.000. Perkara besar kan? Kecuali kalau sudah buka Alkitab tonggo. Ya ono duit 100-an, haleluya, mukjizat terjadi. Nyolong itu saudara. Ya di Alkitab ini saya ngalami kok. Saya itu nggak bisa pulang dari pelayanan. Loh itu tahun 80 sekian jalan bareng dengan mendiang, belum ada anak. Saya ada di daerah dekat Magelang.
Ya saya duduk minum teh, ya berdua di warung pinggir jalan, sudah berpikir mau pulang. Di dompet semua kosong, tidak ada uang. Saudaraku ini kasih Tuhan, kami minum teh di situ doa Tuhan, tolong dong Tuhan, aku pulang ini. Udah waktunya ini balik, udah beberapa saat kami tidak balik. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan masa-masa persiapan mau memulai pelayanan ya di kota ini. Nah, waktu kami duduk minum, rada panik juga ya, keringet dingin. Iki mulai piye, enggak mulai ya opo gitu ya. Saudaraku, ya sudahlah sambil duduk minum teh berdua di warung di pinggir jalan, kira-kira nek jalan lagi ya saya ingat-ingat kira-kira tempatnya masih ingat. Sambil saya buka Alkitab, aku tak baca firman itu. Begitu beberapa kebetan saya buka, ternyata di situ saya menemukan uang yang cukup berdua untuk kami pulang ke kota ini. Dan itu perkara besar. Mungkin jumlah tidak seberapa, tetapi ketika kita dibawa dalam situasi yang sulit, lantas di situ ada tangan Tuhan yang dinyatakan. Di situ kita melihat perkara-perkara yang besar itu dinyatakan. Dan mungkin nanti pada tahapannya hal-hal yang lain. Makanya dari pengalaman kecil-kecil begitu saudara coba beranjak, yakin saja perjalanannya asal memuliakan Tuhan, asal mengasihi sesama, asal tujuannya untuk bukan kepentingan diri sendiri. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak akan mau berutang buat kita semua. Ini bukan sugesti loh ya. Saya bukan mensugesti, oh ini kaitannya supaya kita memberi persembahan. Enggak. Saudaraku ini kasih Tuhan. Gereja ini berdiri karena tangan Tuhan. Tapi kalau saya mengajari hal seperti ini, yakini. Toh ini yang saya sampaikan bukan untuk kepentingan diri saya. Belajar mulai hari ini. Mumpung belum Natal ini, Tuhan aku pengen lihat hal-hal yang ajaib terjadi. Makanya kalau dalam kesulitan, dalam guncangan, ya di dalam keadaan yang nampaknya itu seperti waduh kritis. Jangan kau sandarkan diri pada nasib, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berserah. Dan Tuhan pasti campur tangan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Masih ada beberapa ayat, nah nantilah kita tunda. Tuhan memberkati. Aku berserah, saya rindu nyanyi ini ya Christine. Oke, kita nyanyikan lagu ini sampai kita closing ibadah kita. Semua keluargaku yang online, dimanapun kau berada. Yakin hidupmu kepunyaan Tuhan. Buktikan dengan hidupmu yang kudus. Kau pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadikan hidup kita semua menjadi pemberita. Peristiwa-peristiwa yang besar dari Tuhan kita. Undang kita berdiri sama-sama. Aku berserah. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Musik stop dulu. Saya ingin mengatakan satu hal. Engkau yang hari-hari ini ada kegelisahan dalam hidupmu. Ada kepanikan. Karena memang ada pergumulan. Dan mungkin kalau bicara secara manusia wajar. Tapi jangan membuat pembiaran itu terus bergelayut di dalam benak hidupmu. Stop. Caranya gimana? Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Dan Dia yang akan bertindak. Dia yang berkuasa atas hidup kita semuanya. Termasuk ada anakku di sini Timotius Chandra yang baru hari ini hadir.
Biar rahmat berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah. Tuhan dengar doa kami, dengar penyerahan hidup setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Taruh tangan di dadamu masing-masing. Seraya engkau katakan dalam doamu, inilah hidupku Tuhan. Seringkali kami berpikir seolah mampu membela Tuhan, seolah kami dapat mengusahakan dengan cara kami dalam menyelesaikan masalah dan pergumulan kami. Tetapi melalui satu kenyataan dalam perjalanan ini, kami sadar hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup mengatasi segala perkara. Asal kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau bahkan berperang ganti kami. Engkau akan mengulurkan tangan tepat pada waktunya dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berada dalam masa Advent, penantian akan peristiwa Natal yang agung, yang seharusnya setiap anak-anak Tuhan sadar bahwa sesungguhnya Natal adalah hal yang ajaib, hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Bukan perayaan dalam pengertian hura-hura, melainkan kami dapat melihat hal-hal ajaib itu semakin dinyatakan. Dan kami akan mempraktekkan untuk hidup mewartakan berita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami yakin Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami satu persatu. Setiap orang yang hatinya resah saat ini dijamah oleh Tuhan. Hati semua anak Tuhan diteduhkan. Iman percayanya semakin kuat dalam Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan semakin jelas. Dan kami percaya sudah sangat dekat dengan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan biarlah kami akan menerusi masa penantian, masa Advent ini sampai kami berada pada raya Sang Natal yang hadir menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dalam perkenanan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan, kami semua dilayakkan di hadapan-Mu. Kami akan melangkah keluar usai ibadah ini, kami dengan sikap hidup dituntun Roh Kudus. Kami mau jalan dalam kekudusan. Kami jalan dengan keyakinan Tuhan pemelihara kami. Kami akan melangkah menatap hari esok, bahkan hari tua kami dengan penuh kepastian. Ada Tuhan di semua season kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Rahmat berkat-Mu turun atas kami. Dan pagi hari ini kami menyerahkan setiap umat-Mu yang melaksanakan ibadah secara onsite dan juga online. Manapun berada saat ini dijamah oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan ditopang oleh Tuhan. Tuhan Yesus, persembahan umat-Mu pun kami unjukkan kepadamu. Saat ini mereka sedang mempersiapkan untuk memberi sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Yang tentunya dalam pekerjaan Tuhan ini tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berkekurangan. Rahmat dan berkat Tuhan terus ada atasnya. Pembangunan tempat ibadah kami, Tuhan campur tangan sampai selesai. Dan kami berterima kasih untuk itu. Dan setiap anak-anak-Mu dibuat berhasil dalam setiap langkah iman mereka. Rumah tangganya bahagia.
Tiap pribadi dari yang paling muda sampai senior lanjut usia, semua dalam lawatan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami pulang dalam topangan Tuhan. Syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Terpujilah Dikau, ya Allahku, sekarang sampai selamanya, dan segala yang baik rahmat Tuhan, Tuhan turunkan atas kami. Dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk dan jumpa lagi jam 7 malam ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.